Setelah 9 hari berada di Tanah Suci Mekah guna menjalankan ibadah umroh, akhirnya kemarin politisi cantik Wanda Hamidah tiba di tanah air. Seakan paham kalau dirinya tengah menjadi incaran media lantaran namanya diduga kembali terseret dalam kasus Raffi Ahmad, Wanda memilih tak banyak bicara, termasuk soal perasaannya usai menjadi tamu Allah. Wanda yang bingung menghadapi kerumunan media, memilih berlalu dengan taksi yang kebetulan berada di hadapannya. Copotin dulu. Ini di sebelah sini ya, Mbak. Air gigi aran. Ini pada kayak. Munduran aja, munduran. Banyak yang mengaitkan kalau kepergian Wanda ke Tanah Suci berkaitan dengan pembebasan dirinya yang sempat ditahan pihak BNN selama beberapa hari. Ada juga yang mengatakan kalau kepergian Wanda itu selain untuk bermunajat pada Sang Ilahi, juga untuk mendoakan Raffi Ahmad. Dari penuturan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang merupakan pembimbing Wanda selama menjalankan ibadah umroh, diketahui kalau tiap kali berdoa, air mata Wanda kerap terjatuh. Bahkan dirinya sesekali mendapat teguran dari UJ untuk tidak murung. Saya cuma melihat Wanda lebih fokus aja ibadah, lebih serius ya. Seperti yang saya bilang, setiap orang datang dengan permasalahannya masing-masing, gitu kan. Kalau nangis ya pasti iyalah, kalau ngedoa pasti nangis. Cuman kalau aku 9 hari bareng-bareng sama Mbak Wanda ngelihat. Loh, emang tadi nggak ketemu nih? Ngelihat satu ramah ya, ramah nggak pernah memperlihatkan dia ada masalah, ramah, terus apa namanya supel, mau difoto sama siapapun, dikeroyok sama siapapun di sana, iya, ya udah merakyat banget, duduknya juga di ekonomi, merakyat banget gitu, itu yang saya kenal dari Mbak. Kenapa kamu demi enggak begini biasa? Oh, saya melihat sosok yang luar biasa, gitu. Iya. Sederhana loh, dan saya orangnya suka bercanda aja, sabar ya Neng, udah begitu-gitu aja, sabar ya Neng, kalau lagi diem bengong, sabar ya Neng, gitu aja. Ya. Wanda boleh saja tak ingin membagi soal apa yang sudah ia rasakan ketika mencicipi jamuan Allah itu. Dari foto-foto yang didapat tim Was-Was, terlihat jelas bahwa anggota DPRD DKI Jakarta ini begitu menikmati rekreasi sucinya menuju Baitullah. Lantas, benarkah dalam doanya, Wanda selalu mendoakan Raffi Ahmad? Lebih bilang ini aja, kasihan sama Raffi dan ngedoain aja lah di sana. Namanya lebih apa ya? Ya kalau curhat khusus enggak ya, mungkin lebih ke ibadah aja, lebih pengen dia lebih pengen. Oh ya, gini, yang perlu diketahui Wanda itu ikut umroh sama kita jauh sebelum persoalan yang ada. Ah, jadi ini perlu digarisbawahi dulu ya. Ya, sebelum yang kemarin itu ada, 3 minggu sebelumnya Wanda itu sudah mendaftarkan diri umroh sama kita. Dan karena Allah yang mau Wanda ada di sana, apapun nggak ada yang bisa ngalangin. Jelas ya? Jelas. Jadi karena Allah mau banget Wanda sampai ke Tanah Suci, jadi apapun nggak ada yang bisa menghalangi maunya Allah. Nah, ini yang luar biasa. Nama Wanda kembali mencuat pada sidang pra-peradilan Raffi beberapa hari lalu. Saat itu salah seorang saksi membeberkan kalau inisial WH ikut minta diracikan MDMA. Kontan, inisial WH langsung tertuju pada sosok Wanda Hamidah. Selaku kuasa hukum Wanda, Malik Bawazir menganggap itu hanya sebuah asumsi semata. Sebab kliennya telah dinyatakan bersih oleh BNN, bahkan Wanda juga sempat membantu jalannya pemeriksaan. Namun Partahi Sihombing yang juga mewakili BNN justru membenarkan kalau inisial WH yang dimaksud adalah Wanda Hamidah. Adalah WH. Nah, kalau tanya WH itu siapa, saya kembalikan pertanyaan sama kalian. Emang ada berapa orang wanita pada waktu kejadian itu? Ya kan? Jadi WH itu identik dengan Wanda Hamidah, kata orang. Yes, itu yang dimaksud gitu ya. Inisial WH tidak bisa langsung disimpulkan itu adalah Wanda Hamidah, ya. Lantas kemudian kedua, menurut pendapat saya itu hanya asumsi belaka.
Karena apa? Karena Wanda oleh pihak BNN sendiri sudah dinyatakan clean and clear, ya. Dan dari seluruh hasil tes yang dilalui dinyatakan negatif. Kalau memang dia keberatan, saya pikir nggak perlu keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa saya bilang nggak perlu keberatan? Kita kan berangkat dari ketentuan hukum. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung, ya, di tempat kejadian. Ya kan, WH adalah orang yang memang ada di tempat itu. Jadi Saat itu Wanda turut membantu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN untuk mencari titik terang dari kasus hukum yang sedang dialami oleh Raffi. Itu merupakan kewajiban semua warga negara yang baik, saya pikir. Dan itu ditunjukkan oleh Wanda secara kooperatif, ya, pada saat itu. Walau Wanda telah bebas, kepeduliannya pada Raffi seakan tak pernah padam. Perjalanan Raffi menuju pusat rehabilitasi BNN di Lido Sukabumi pun, Wanda berada di samping Raffi. Masuknya Raffi ke pusat rehabilitasi ini belakangan menjadi pertanyaan oleh kuasa hukum Raffi. Menurut kuasa hukum Raffi, pemindahan Raffi ke Lido lantaran surat perpanjangan penahanan Raffi belum juga mendapat tanggapan dari pihak kejaksaan. Soal surat pernyataan tentang rehabilitasi Raffi yang disetujui oleh paman Raffi, saat ini telah dicabut oleh pihak keluarga. Pasal 54 malah dikatakan, ya, bahwa setiap orang pemakai dan pencandu wajib direhabilitasi. Jadi saya pikir kalau masih ada yang mau mengcounter, tidak ada kewajiban, harus ada surat izin dan lain sebagainya, itu tidak benar. Kenapa Raffi direhab? Karena masa penahanan Raffi di BNN yang 20 hari, itu kan akan habis masa waktunya. Kalau habis masa waktu 20 hari ini, kepada siapa BNN akan minta perpanjangan? Tentunya atas izin kejaksaan kan. Nah, dalam hal ini, pihak kejaksaan tidak memberikan respon atas permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan BNN. Dengan demikian, BNN kan habis pikir nih, kemana nanti ini? Maka ada dugaan itulah cara BNN untuk menghindar dari itu tadi. Makanya dipaksakan itu Raffi untuk dilakukan rehab. Cabut, buat kita nggak apa-apa. Dengan dicabut sekarang permohonan itu, membuktikan bahwa memang omnya pernah melayangkan surat permohonan atau membuat surat permohonan. Kalau sekarang memang dicabut karena tekanan daripada keluarga, ya itu urusan mereka. Itu membuktikan bahwa kita tidak pernah membuat surat yang isinya katakanlah palsu dari keluarga, tetapi betul itu dibuat oleh omnya, dan kalau sekarang dicabut, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Pencabutan surat permohonan rehabilitasi yang kabarnya sudah dicabut pihak keluarga Raffi ini muncul menjelang pembacaan kesimpulan sidang pra-peradilan yang jatuh hari ini. Sejatinya, sidang pra-peradilan ini untuk membuktikan apakah proses penangkapan serta penahanan Raffi sudah sesuai dengan prosedur hukum. Lantas, jika majelis hakim mengabulkan gugatan Raffi, udara kebebasan akan segera jadi miliknya. Namun jika hakim menilai pihak BNN telah benar, kemanakah Raffi akan berada? Mengingat surat permohonan rehabilitasinya sudah dicabut. Pasal manapun yang kita pergunakan, artinya aturan hukum manapun yang kita pergunakan, saya pikir menurut saya Raffi akan sulit lepas dari jeratan hukumnya. Kita mau menghadapi putusan pra-peradilan besok. Pra-peradilan mengatur mengenai masalah sahnya satu penangkapan, sahnya satu penahanan, ya. Tetapi kemudian pihak pemohon memasukkan juga mengenai rehabilitasi, yang sebenarnya ini juga sudah di luar konteks pemeriksaan pra-peradilan. Tetapi nggak apa-apa. Tiga-tiganya kita sudah buktikan di pengadilan bahwa penangkapan itu sah adanya. Kalau persiapan kita, persiapan untuk sidang, tentu dengan kepercayaan penuh bahwa pra-peradilan yang kita ajukan yakin demi hukum akan dikabulkan oleh hakim. Dengan alasan bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah kita kemukakan dalam sidang pra-peradilan adalah jelas, ya, jelas itu bahwa tindakan-tindakan BNN tersebut adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pagi ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam hanya di Was-Was. Jika Wanda Hamidah memilih bungkam dan menghindar saat sejumlah media menemui dirinya pasca wisata umrohnya, berbeda hal dengan Dewi Persik. Pertikaian antara Dewi Persik dengan Julia Perez yang terjadi beberapa tahun lalu nyatanya hingga kini masih menyisakan bara pertikaian. Beberapa kali diupayakan adanya perdamaian hingga putusan hukuman kurungan bagi Juppe ternyata bukanlah akhir dari kisah ini.
Tetapi seiring dengan kabar itu, kini merebak kabar jika Dewi Persik tengah mengupayakan rujuk kembali dengan mantan suaminya Saiful Jamil. Lantas benarkah kabar tersebut atau lagi-lagi hanya sensasi DP semata? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.